Selamat pagi bagi ibu-ibu sekalian. Kembali bertemu dengan saya, Bu Kristi Alamanda. Kali ini saya akan menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan setelah memasuki the new normal. Ya. Sejak upaya pemerintah memberlakukan ketentuan PSBB ya atau pembatasan sosial berskala besar, maka berbagai kegiatan terus dilakukan di rumah, harus dilakukan di rumah ya, nggak bisa lagi dihindari ya. Bahkan yang bekerja di kantor pun mereka harus work from home ya. Yang tadinya kegiatan itu setiap hari dari rumah keluar bekerja di kantor ya, atau mereka yang mencari rezeki keluar, mengakibatkan banyak tenaga kerja yang kena PHK ya. Apa sih tujuannya PSBB itu? Ya. Ini untuk mencegah kemungkinan penularan atau penyebaran virus corona. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, maka ya yang dihadapi adalah beban negara untuk mengatasi para penderita corona itu, ya. Tapi setelah sekian lama diberlakukan, hampir setahun, ibu-ibu sekalian, hampir 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, cukup lama. Karena apa? Kegiatan ekonomi melemah, ya. Kondisi penghasilan pun mulai tidak mendukung untuk kehidupan sebuah rumah tangga. Ya, nah ternyata kemudian PSBB mulai dilonggarkan, tapi ada syaratnya. Ya. Harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, semua kegiatan harus melaksanakan 3M. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, harus jaga jarak. Ya, jaga jarak. Memang ini terasa aneh dengan menerapkan 3M ini, menjadikan kehidupan the new normal, gaya hidup yang disebut the new normal tadi ya. Aneh, kenapa? Yang biasanya kita biasa bertemu dengan orang ya ketemu saja, kita bekerja saja keluar rumah ya. Tapi sekarang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang baru itu. Memakai masker jangan lupa, mencuci tangan ya, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan, bahkan kadang-kadang kita harus membawa hand sanitizer, dikit-dikit semprot ya, itu ya. Kita harus hati-hati dalam berkomunikasi ya. Semuanya sudah berubah. Kalau tadinya dimulai dengan awalnya itu terasa aneh ya, aneh lah ya, masa harus menjaga jarak ya, jangan terlalu sering berinteraksi ya, waspada ya, kita harus diam saja di rumah ya. Nah,
Sekarang PSBB yang telah berlangsung hampir 1 tahun lebih, apa yang terjadi? Sudah tidak seketat seperti awal-awalnya, ya. Kegiatan-kegiatan pelan-pelan kembali seperti semula. Mall sudah dibuka, ya. Hanya sekolah, perkantoran, yang sekolah masih ketat, ya. Kegiatan pelan-pelan mulai kembali, tapi harus menerapkan protokol kesehatan, ya. Lalu apakah cuma begitu saja? Oh tidak, ibu-ibu sekalian, tidak. Tidak hanya itu saja, perhatikan ibu-ibu. Saya menekankan, dalam hal ini saya utamakan kepada ibu-ibu. Karena apa? Sesungguhnya ibu-ibu itulah yang mengendalikan semua kegiatan rumah tangga itu. Ibu-ibu lah yang merasakan bagaimana rasanya penghasilan menurun. Bagaimana rasanya mengatur, mengelola rumah tangga supaya tercukupi makan anak-anak dan suami, supaya rumah tetap bersih sehingga terasa sejahtera, ya. Tidak kehujanan, tidak keanginan, bisa damai sejahtera di dalam rumah, ya. Tidak terjadi percekcokan atau pertengkaran. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang sering harus turun tangan. Nah, setelah masa the new normal ini, yang harus dilakukan adalah satu, bangkitlah ibu-ibu sekalian, bangkit. Jangan terpaku dengan kondisi-kondisi yang hanya diam di rumah, ya, kebingungan mengatasi kondisi ekonomi, ya. Tapi ayo bangkitlah pikiran kita bangkitkan, ya. Kita bangkitkan semangat kita untuk berbuat demi rumah tangga, keluarga, anak-anak kita, suami, ya. Bangkit supaya kesehatan kita justru tidak menurun, ya. Bangkit, ayo, bangkit semua, ya. Imun kita juga mulai meningkat kalau kita mau bangkit, ya. Bangkitkan semangat kita, bangkitkan cara berpikir kita, bangkitkan apa? Kekuatan-kekuatan yang kita butuhkan, ya, untuk kepentingan rumah tangga, ya. Lalu apa lagi? Ada lagi. Kita mulai bebenah, terutama membenahi diri sendiri dulu, ya. Jangan kita di rumah terus dasteran terus, jangan, ya. Terus kita tidak mandi-mandi, paling nggak kemana-mana. Oh jangan, salah ibu-ibu, ya. Bagaimana kita mau bangkit, ya, kalau kita pikiran kita sudahlah nggak kemana-mana? Tidak begitu, ya. Berbenahlah kita, berbenah diri kita benahi sebagai ibu, ya. Itu nanti akan dampaknya kepada anggota-anggota keluarga, ya. Kita mandi, kita sisiran, ya, bedakan, bersolek lagi, kita tampil lebih rapi, lebih cantik, lebih segar, ya. Tetaplah pakai, namanya ibu-ibu, pakai lagi bang, pakai lipstick, bedakan segala macam. Kalau perawatan, tadinya ingin perawatan wajah, cuci rambut, lakukan semua itu sehingga ibu-ibu sekalian tersegarkan kembali, ya, segar kembali, ya. Buka jendela, tutup pintu, semua rumah itu dibenahi semua, ya. Lalu selesai di situ? Tidak.
tidak selesai di situ, ibu-ibu. Bekerjalah. Bekerja sesuai kemampuan ibu-ibu sekalian. Ya. Tunjukkan kemampuan ibu-ibu bahwa ibu-ibu juga layak mendapat rezeki, layak mendapatkan uang tambahan. Bekerja. Apa yang bisa dikerjakan, lakukan. Ya, kalau memang ibu-ibu harus pergi ke kantor, sesuai peraturan, ikuti dengan semangat. Jangan asal segera datang pakai prokes ini segala macam, tapi ibu-ibu pikirannya karena kelamaan di rumah, mau tidur, ngantuk, lengah. Ya, kerahkan semua kemampuan ibu-ibu ya untuk bisa bekerja. Bagaimana kalau tadinya yang nggak bekerja? Oh, tidak. Kita sebagai ibu itu punya kemampuan lebih. Sudah saya pernah katakan bahwa perempuan itu punya kelebihan yang bisa dibanggakan. Itu adalah anugerah Tuhan. Setelah itu, terus lakukan itu. Terus berjuang untuk itu. Dan jangan pernah menyerah. Sudah bekerja, saya sudah berusaha, tapi ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang begitu-begitu saja, ya. Jangan menyerah. Satu, jangan menyerah ibu-ibu di masa the new normal dengan tidak meninggalkan 3M. Teruslah berjuang, berusaha, dan belajar. Bekerja di masa sekarang ini, yang penting kita tidak menutup kegiatan kita untuk belajar supaya kita bisa bekerja, ya, supaya kita bisa bekerja dan tidak ketinggalan zaman sekarang. Sudah internet, ya, kita jangan anak-anak saja, jangan. Ya, kita tetap harus belajar supaya kita juga bisa bekerja. Apapun yang bisa kita lakukan dengan baik. Di sana ada berkat Tuhan yang akan menambah kekuatan rumah tangga kita. Oke? Terima kasih.